Ada jurusan apa aja sih di SMK Bustanul Falah yang ada di Kembiritan itu? Mams Jannah ngajar apa? Kerjanya di mana? Terus berangkatnya tuh jam berapa? Yuk kita spill ya. Assalamualaikum sahabat Mams Jannah. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan diberikan rizki yang melimpah. Mams Jannah sekarang lagi ada di tempat kerjanya ini ya. Mams Jannah baru datang. Ini jam pagi 6.15. Biasanya kalau dulu jam 6.30 kita sudah harus stay di sini. Kalau lewat dihitungnya terlambat kalau pas setor muka. Nah sekarang berubah jadi 6.40. Kalau lewat dari 6.40 kita juga dihitung terlambat. Nah ini suasana pagi mas-masnya yang habis sholat duha. Itu tadi Mbak Rani, tenaga kependidikan yang ada di SMK Bustanul Falah, yang bagian administrasi surat menyurat yang ada di sini. Dia menyapa sahabat Mams Jannah. Mas-mas yang lagi mau masuk kelas itu ya, di sampingnya. Kemudian ini adalah resepsionis yang ada di SMK Bustanul Falah. Jadi ketika ada tamu tuh disambut di sini sama mbak-mbak. Assalamualaikum. Terus kita masuk ke ruang guru. Perhotelan. Nih, di ruang gurunya itu ada mbak itu di ruang guru lagi zoom karena dia waktunya siapa hari ini? Treot tetap ya. Mana ibunya? Harus sarapan biar sehat, biar kuat ketika ngajar juga biar semangat. Ini mbak-mbak yang mau praktek di Edutel Bufa dari perhotelan. Kita masuk ke kelas perhotelan nih. Front office-nya perhotelan. Ini front office-nya, nih mbaknya yang piket nih. Ada mbaknya yang piket di sini. Setelah dari kelas kita menuju ke ruang prakteknya perhotelan ya. Di sini nih kita kalau praktek di perhotelannya diajari apa aja sih di sini anak-anak itu? Di sini diajari karena di perhotelan itu ada 9 departemen ya, tapi di SMK itu kita fokus di 3 departemen saja, yaitu departemen front office, kemudian housekeeping, sama FB service and product. Di situ anak-anak diajari gimana menjadi seorang resepsionis yang baik kalau di departemen front office. Bagaimana menyambut tamu, menerima reservasi, kemudian menangani check-in check-out atau menangani pindah kamar. Kalau di FB service di sini itu juga diajari gimana sih melayani tamu, kemudian screen eventnya ketika memesan makanan itu juga diajari. Nah lanjut ini untuk di housekeeping juga diajari gimana jadi public area, kemudian making bed, kemudian make up room itu juga diajarkan, dan juga pastinya laundry. Di sini juga ada laundry, nanti kita spill laundrynya. Nah ini mbaknya yang lagi bersihin kamar. Jadi anak-anak tuh tiap hari di perhotelan itu ada 2 anak yang piket itu di bagian room. Kemudian 2 anak juga di bagian laundry dan 2 anak itu di bagian FO. FO di kampus utama itu dan FO yang ada di laundrynya SMK Bustanul Falah. Di SMK roomnya itu untuk tempat prakteknya anak-anak itu ada 2 room, sebenarnya ada 5 room awalnya, cuma diredesain untuk 2 room itu dijadikan siap mau nyuci mah. Yang 1 room itu digunakan untuk ruang store, jadi untuk menaruh linen-linen yang dibutuhkan untuk praktek. Nah ini untuk ruang laundrynya.
Ruang laundry ini tadinya adalah 2 room yang dijadikan 1, kemudian dijadikan ruang laundry. Jadi kami melayani laundry express di sini. Sekarang kita spill ya, masuk ke ruang laundrynya. Dari mas-mas yang piket tadi, ini alat-alat yang ada di ruang laundry kita. Jadi kita melayani laundry, layanan satuan ada, kemudian reguler juga ada. Harga juga bisa bersaing. Kemudian anak-anak ketika di sini itu diajari bekerjanya sesuai dengan SOP. Jadi SOP-nya juga ditulis di sini biar anak-anak tiap hari bisa baca dan hafal terkait SOP yang harus diterapkan di dalam ruang laundry. Nah, ini anak-anak sedang menangani layanan laundry dari customer. Jadi, mas-masnya harus mencatat ketika ada barang dari customer baru masuk sesuai dengan SOP-nya. Dicatat, dicek per satu-satu adakah kerusakan dan lain-lain. Nah, ini alat-alatnya ya, Mams. Lihat. Jadi, Mams semua boleh nih pakai layanan kami. Kita juga melayani delivery. Mas-masnya siap antar jemput layanannya. Jadi tinggal kasih alamat saja, telepon kami di call center kami ya. Jadi biar tiap hari mas-masnya dan mbak-mbaknya bisa belajar dan praktek langsung laundry di sini. Oke, Mams. Jangan lupa ya gunakan layanan kami. Nah, selanjutnya kita menuju ke Tata Boga. Kompetensi selanjutnya itu ada Tata Boga. Ini untuk ruang teori Tata Boga dan ruang prakteknya ya. Anak-anak di sini juga tiap hari praktek orderan dari instansi atau masyarakat yang ada. Mereka juga jualan. Ini bikin odeng, itu yang dititipkan di koperasi dan jajannya anak-anak. Jadi udah diproduksi sendiri, anak-anak langsung belajar terkait wirausahanya. Gimana sih memproduksi suatu produk kemudian langsung menjualnya atau mencari orderan ya, Mams. Di Boga juga sama, Mams. Setiap hari biar produksi berjalan terus. Jadi di situ ada jadwal piketnya. Beberapa anak itu di jadwal piket untuk produksi langsung tiap harinya. Jadi ndak macet produksinya. Satu hari produksi, besok enggak, produksi lagi, besok enggak, kayak gitu. Jadi anak-anak bisa berlatih bergantian, nggak itu-itu saja yang produksi. Ayo jangan ragu, Mam, pesan di kami. Kompetensi selanjutnya adalah tata busana ini. Tempatnya itu di gedung paling belakang. Tata busana. Ini anak-anak yang lagi pembelajaran. Di sini fasilitasnya lengkap, Mams. Lihat. Mesin jahitnya banyak sekali. Jadi setiap anak itu sudah pegang satu mesin. Cuma ini kalau lagi kerja kelompok ya kayak gini, satu mesin dikerubuti sama 5 anak. Tapi jangan salah, Mam, setiap anak itu pegang satu mesin ya. Kan nggak mungkin kalau satu mesin itu kalau kita menjahit bekerja sama satu mesin kan gitu. Jadi fasilitasnya satu mesin, satu alat, satu anak. Jangan khawatir tuh, lihat banyak sekali dari mulai mesin kecil sampai mesin besar sudah komplit plit di sini. Di sini mbak-mbaknya ini lagi membuat apa itu ya, kerah. Jadi di sini diajarin mulai mendesain baju sampai hasil jadinya sebuah baju, baik itu baju anak, baju kerja, baju pesta, baju casual. Nah lanjut, ini di ruangan lain, di studio busana namanya. Sama, di sini juga ada anak prakteknya yang dipiket lagi memproduksi seragam. Nah ini seragam PKL, praktek kerja lapangannya kakak-kakak kelasnya dari adik-adik ini ya. Jadi dia memproduksi seragam untuk
praktek kerja lapangan, dipakai sendiri, diproduksi sendiri. Jadi jangan khawatir juga, bisa mams semuanya tuh order bajunya di sini. Nah, ini mams Ana mejeng dulu ya di kaca karena ada kaca besar. Normal perempuan kalau lihat kaca itu mesti langsung ngaca, padahal kadang juga nggak pede. Ternyata di depan kaca sebesar itu badannya mams Ana juga segitu besarnya. Wah, kapan ini ya diet ya? Dah usah diet dah mam. Dah yang penting sehat, nggak usah diet-dietan, yang penting sehat. Setelah dari tata busana kita lanjut nih ke ruang prakteknya. Ini sudah ketemu sama anak-anak cowok. Praktek di ruang TKR, teknik kendaraan ringan. Ini lagi diajarin apa sama bapaknya ini ya. Aku nggak tahu sudah kalau terkait mesin-mesin ini. Jangan-jangan anak-anak ini bisa bongkar nggak bisa ngembalikan ini nanti. Nggak juga sih mam ya, karena anak-anak juga sudah diajarin sama bapak gurunya yang sip ini gimana bongkar dan gimana memperbaikinya. Kemudian di TKR itu juga ada layanan servisnya loh mams, ada ganti oli dan ganti ban. Nah, sekarang lanjut ke kompetensi yang selanjutnya. Kita naik ke puncak gunung. Tuh ngapain anak-anak di sana itu ya? Kayaknya lagi olahraga. Lanjut ya, Mam. Ini lanjut, kita lanjutkan perjalanan kita menuju kompetensi yang selanjutnya. Ini adalah kompetensi teknik komputer dan jaringan. Tara, selamat pagi, ketemu sama Bu Mary itu sama anak-anak. Kita masuk ke ruang teknik komputer jaringan, ini ruang labnya. Alatnya juga nggak kalah canggih, kita lengkap alatnya ini ya. Yang berkaitan dengan kabel wifi ini, mau naik-naik ke apa namanya tuh, tiang-tiang untuk memasang jaringan wifi. Bisa belajar di sini tuh, lihat anak-anak semangat jempolnya, semangat. Kemudian yang di lab satunya sama, labnya juga nih bisa dilihat lagi bersama Bapak Taufik di ruang ini. Warnanya biru, jadi semangat ketika masuk ke kelasnya. Di TKJ itu juga ada unit bisnisnya loh mams. Di sini selain pemasangan jaringan wifi, di sini juga melayani di percetakan. Jadi mau buat pin atau desain grafis itu bisa langsung menghubungi di pengelolanya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini di ruang teorinya anak-anak di ruang AKL. Mereka lagi semangat belajarnya ini. Ini jam pagi loh mams, bukan jam kosong loh ya. Jadi pagi Miss Ana menyempetin masuk dulu sebelum Bapak Ibu gurunya datang. Kemudian ini kita menuju ke ruang prakteknya akuntansi. Tara! Wah, ada bapaknya sendirian, nggak takut itu ya. Nggak sepi itu sendirian bapak. Ini ruang labnya akuntansi karena waktunya sekarang itu minggu teori, jadi ruang prakteknya lagi kosong. Karena di SMK Bufa itu menggunakan jadwal blok ya mam. 1 minggu itu pelajaran teori. Teori itu apa? Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada olahraga dan lain-lain itu masuk di minggu teori. Kalau minggu praktek itu pelajaran yang terkait dengan kompetensinya, baik itu di kompetensi akuntansi, perhotelan, TKJ atau yang lainnya. Nah, ini lanjut kita ke ruang praktek yang satunya yaitu Bank Bufasmat. Di SMK Bufa itu anak-anak belajar menabung juga. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Bang Bing Bung, yuk kita ke bank. Wah, salah itu lagunya. Selanjutnya, ini tempat prakteknya akuntansi juga sebagai perusahaan dagang. Jadi anak-anak diajarin gimana cara nyetok barang-barang itu. Kemudian ada kontrol barang-barang apa yang sudah habis. Kemudian harus ditambah lagi untuk barang-barangnya. Nah, itu juga diajari di akuntansi. Nah, selanjutnya ini adalah ruang BK.
tempat curhatnya anak-anak. Loh, ini kok berdua bapak ibu gurunya. Ada Pak Ilham sama Bu Dewi yang lagi ngantor duduk santai. Ini mereka adalah BK dan BKK-nya. Terus lanjut. Muhammad Azril Akbar Ubaidillah. Saya dari kelas 11 PKJ. Rumahnya di mana? Kalau mau Rumahnya- jajan ada mas-mas Rumahnya rahasia. Oh, rumahnya rahasia. Semangat kalau Oh, jam ringin istirahat rejo. kumpul di sini Duduk bareng-bareng sama kalau mas-mas. makan. Ini tetangga saya ini. Oh, ini tetanggamu ini. Hotelan ini sama mas satunya ini habis ini kenalan. Mana ya mas satunya? Wah ini dia nih. Yo. Habis ini eksis ya kenalan minta dikenal ini. Satu dua. Delok sing dodolan sampai gak ketok sing dodolan lho. Mana kacang hijau? Rupane kuning hijau malah. Tasik didamel nah. Kok enak kacang hijau kono? Apa itu? Nutrisari. Oh, top. Rasanya kayak dawet. Sangumu berapa? 20.000 sebenarnya. Nih, hiburan istirahat nih. Heeh, tenan mencari kismis. Ya Allah, pencari kismis anak gede-gede mana kismis. Makan siang. Oh, makan siang. Sarapan ini makan siang. Itu ya Mams keseruan Mams Jannah bersama anak-anak. Senang sekali. Terima kasih sudah menonton. Gabung yuk.